pihak korban beri apresiasi kepada Kapolrestabes dan Kasat Medan, Pos Keadilan. Setelah perjuangan yang cukup melelahkan dan memakan waktu begitu lama, akhirnya oknum polisi, Alexander Sembiring, AS, yang diduga melakukan penganiayaan terhadap 3 orang warga sipil itu kini ditetapkan sebagai tersangka. Maya, panggilan akrab Eva Maya Sari Surbakti SH, sebagai pengacara, PH, para korban beri apresiasi terhadap Kapolrestabes Medan yang baru, Kombes Valentino Alfa Tatareda yang menggantikan Kombes Riko pada Februari tahun 2022 lalu dan Kasat Reskrim yang baru, Kompol Teuku Fatir Mustafa, menggantikan Kasat Reskrim lama, Kompol M. Firdaus. Atas nama keluarga klien kami, dan saya sendiri sebagai pengacaranya memberi apresiasi terhadap Kapolrestabes Medan, Bapak Valentino, serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kasat Reskrim Bapak Teuku Fatir. Kasat baru diganti tanggal 16 April tahun 2022 itu. Tanggal 18 April kami dapat SP2 HP, bahwa oknum polisi pelaku penganiaya klien kami, yakni Alexander Sembiring kini ditetapkan sebagai tersangka, kata Maya, Minggu, tanggal 22 Mei tahun 2022, sore. Surat Telegram, ST, nomor, ST 319, 4/2022, tanggal 16 April tahun 2022, terjadi mutasi dan jabatan baru terhadap 136 Pamen dan Pama di wilayah hukum Polda Sumut. Salah satunya Kasat Reskrim Kompol M. Firdaus yang kini bertugas di Padang Sidempuan. Sebelum berangkat pada tempatnya ditugaskan, Firdaus masih menandatangani penetapan tersangka Alexander. Berita sebelumnya, baca, diskriminasi hukum. Penemu HP dianiaya dan ditahan sementara pelaku penganiayanya dihukum ringan. Malam Krina Tarigan, ibu kandung Rian Syah Putra Barus dan Rahel Ginting, ibu kandung Sanjaya Deva Bukit dan Salomo Bukit, anak berkebutuhan khusus, tidak terima anaknya dianiaya oleh oknum Polsek Tanjung Morawa berinisial AS pada hari Selasa sore tanggal 29 Juni tahun 2021 di tempat usaha fotokopi milik AS di Jalan Sem. Raja KM 10 Gigagram Damai Amplas Medan. Akibat penganiayaan itu, mengakibatkan ketiga anak itu mengalami luka-luka. Ironinya lagi, pasca penganiayaan tersebut Rian dan Deva malah dilaporkan balik ke Polsek Patumbak dengan tuduhan pasal pencurian. Rian dan Deva ditahan dan disidang di PN Medan. Rahel, Krina bersama keluarga serta kuasa hukumnya berulang lakukan perjuangan, bahkan demo, mengadakan orasi di depan Polrestabes Medan di Jalan HM Said. Mereka menuntut pihak Polrestabes Medan hal perkembangan laporan polisi nomor STTLP 1080 Fil 2021 SPKT Polda Sumut. Klien kami, Rian terlebih dahulu buat laporan polisi ke Polda atas penganiayaan yang dialami Rian, Deva dan Salomo oleh pelaku AS. Beberapa hari kemudian, AS malah buka laporan balik ke Polsek Patumbak. 2 orang klien kami langsung ditangkap. Apa karena pelapor seorang polisi maka secepat itu prosesnya? Ungkap Maya bertanya. Saya waktu itu belum menjadi PH mereka, tambahnya. Jika benar, lanjut dia, klien kami lakukan pencurian HP itu, kenapa setelah 2 bulan kemudian baru buka laporan polisi? HP itu ditemukan klien kami di pinggir jalan, dan AS menemukan HP tersebut dari tangan pembeli HP yang dijual klien kami kepada seorang oknum POM AU setelah 2 bulan kemudian. Jika HP itu barang curian, ya berarti oknum POM AU itu penadah. Lalu kenapa AS tidak laporkan juga? Kenapa hanya klien kami diproses? Tanya wanita berkacamata ini kembali. Sampai sekarang klien kami tidak terima dituduh mencuri HP itu, imbuhnya. Masih kata Maya, AS juga sudah menerima HP itu secara utuh. Dan uang pembelian sudah dikembalikan kepada oknum POM AU tanpa kurang sedikit pun. Kami sudah laporkan ke Propam Polres Deli Serdang, sudah putus beberapa bulan lalu dan AS dinyatakan bersalah, dianggap melanggar kode etik kepolisian, untuk pidana, inilah masih kami perjuangkan, dan kami juga sangat berharap oknum POM AU itu jujur serta bersedia menjadi saksi atas pemukulan yang dilakukan AS, tegasnya. Halnya Kapolrestabes Medan Valentino dan Kasat Teuku Fatir, Maya beri komentar baik. Kapolres dan Kasat yang sekarang, baik-baik saja, saya apresiasi. Hanya pembantu penyidik, Pak Siringoringo itu saya heran, kenapa blokir WA saya? Kami sudah laporkan ke Kasat, bebernya. Ditanya apakah harapan Maya dan kliennya terakhir? Harapan kami dengan bergantinya Kasat baru, kasus ini akan lebih baik lagi penanganannya, agar klien kita sebagai warga Indonesia yang melapor segera mendapatkan keadilan, kepuasan terhadap laporannya. Artinya tidak sia-sia melapor ke polisi, tutupnya.
bersambung. Simare, Tim.